Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Jumpa lagi kita dengan pembelajaran akidah akhlak kelas 7 MTS. Pada kali ini kita memasuki pertemuan keempat, yaitu masih bab 2, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kelanjutan bab ini kita akan membahas tentang bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang-orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kita akan coba menyimpulkan materi yang kita sampaikan pada pertemuan ketiga dan pertemuan keempat ini. Sebagai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, peta konsep sudah kita jelaskan pada pertemuan ketiga. Sekarang kita masuk dengan tema bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan dalil akliyah atau dalil yang didasarkan oleh akal, kemudian dalil nakli atau yang dapat dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama sifat wajib, artinya ada. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkannya. Dan mustahil bagi Allah itu bersifat adam, artinya tidak ada. Adapun dalil akli tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan segala isinya. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuatnya. Adanya meja contohnya, ada yang membuatnya, yaitu seorang tukang. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil nakli. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya adalah Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Adapun sifat
Yang kedua adalah kidam. Apa itu kidam? Artinya terdahulu. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala pasti lebih dahulu ada sebelum makhluk yang diciptakannya. Dan mustahil bagi Allah itu bersifat fana, artinya rusak. Dalil akli tentang sifat kidam ini adalah akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Dalil naklinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya adalah dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Sifat berikutnya adalah baqo. Apa arti baqo itu? Baqo itu artinya kekal. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan, karena dia bersifat baqo atau kekal. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat fana, artinya rusak. Dalil akli adalah semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan rusak, sedangkan dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa taala akan kekal selamanya dan dia tidak akan pernah mati, karena dia bersifat baqo atau kekal. Dalil nakli adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan ayat 27. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang selanjutnya adalah mukhalafatu lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah pasti berbeda dengan makhluknya, meliputi sifat, zat dan perbuatannya. Mustahil bagi Allah itu mumassalatu lil hawadisi, artinya serupa dengan makhluknya. Dalil aklinya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Dalil naklinya adalah Allah berfirman dalam surat As-Surah ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sifat wajib selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan terhadap sesuatu apapun tanpa, dan tidak membutuhkan tempat dan zat yang diciptakannya. Mustahil bagi Allah itu bersifat ikhtiyaju li ghairihi, artinya
butuh kepada orang lain. Dalil aklinya adalah Allah SWT sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak akan memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Sebagai dalil naklinya adalah firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghayni aniyul alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Selanjutnya wahdaniyah, artinya Allah itu maha esa. Allah itu esa dalam zatnya, tidak tersusun dari beberapa unsur atau badan, dan tidak ada zat yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Esa sifatnya, sifat Allah itu tidak terdiri dari dua sifat yang sama, dan tidak ada satupun yang menyamai sifat-sifat Allah itu. Esa perbuatannya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan dan perbuatan, dan tidak satupun yang dapat menyamai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil bagi Allah itu bersifat ta'addud, artinya berbilang. Dalil aklinya adalah manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa atau satu. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan lain selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak atau binasa. Dalil naklinya adalah firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 22, Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata fa subhanallahi rabbil arsi amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsi dari apa yang mereka sifatkan. Surat Al-Anbiya ayat 22. Selanjutnya adalah sifat wajib kudrat, artinya kuasa. Allah SWT maha kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah SWT itu meliputi segala sesuatu. Kekuasaan Allah itu untuk mewujudkan dan meniadakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Dan mustahil bagi Allah itu bersifat ajzun, artinya lemah. Dalil aklinya adalah manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah di atas segala-galanya. Dalil naklinya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya adalah iradah, artinya berkehendak. Allah maha berkehendak dan tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah. Dan segala yang terjadi di dunia berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil bagi Allah itu bersifat karaha, artinya terpaksa. Dalil aklinya adalah manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah pasti terlaksana karena Dia Maha Kuasa. Jika Allah tidak berkehendak, tidak satu pun yang dapat menolak.
Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemampuan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta, dan dia tidak akan pernah diperintah dan diatur oleh pihak lain. Dalil naklinya adalah firman Allah dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Kemudian ilmun artinya mengetahui. Mengetahui sama semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dengan jelas akan semua perkara yang tampak dan samar tanpa ada perbedaan antara keduanya. Dan mustahil bagi Allah itu bersifat jahlun, artinya bodoh. Dalil aklinya adalah akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuatnya. Allah adalah pencipta alam ini dan dia mengetahui semua ciptaannya. Dalil naklinya adalah firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 16. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya adalah hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Hidup Allah adalah kehidupan abadi, tidak akan mati. Mustahil bagi Allah itu bersifat mautun, artinya mati. Dalil aklinya adalah seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah tidak akan mati dan dia kekal selamanya. Dalil aklinya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusi makhluknya. Surat Al-Imran ayat 2. Selanjutnya adalah sami'. Sama' artinya mendengar. Pendengaran Allah SWT tidak sama dengan pendengaran manusia yang bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah mendengar dengan jelas semua yang diucapkan hamba-hambanya, lahir maupun batin. Dan mustahil bagi Allah itu summun, artinya tuli. Dalil aklinya adalah tidak ada suatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta jiwa, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalil naklinya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 1. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sifat selanjutnya adalah basar, artinya melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang tampak maupun samar. Bahkan andai kata ada semut yang hitam berjalan di tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala dapat melihatnya dengan jelas. Mustahil bagi Allah itu bersifat umyun, artinya buta. Dalil aklinya adalah Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun kecil, bahkan yang tersembunyi, tanpa bantuan alat untuk melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dalil naklinya adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Sifat selanjutnya adalah kalam, artinya berfirman. Firman Allah Subhanahu wa taala tanpa suara dan kata-kata, tidak sama seperti perkataan manusia yang terdiri dari suara dan susunan kata-kata. Dan mustahil bagi Allah itu bersifat bukmun, artinya bisu.
Dalil aklinya adalah kalam Allah itu berarti berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Dalil naklinya adalah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Surat An-Nisa ayat 164. Dari sifat yang ke-13 di atas, para ulama menambahkan 7 sifat yang merupakan penguat dari 7 sifat yang terakhir: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam, sehingga sifat-sifat Allah wajib dan mustahil menjadi 12 sifat. Sifat itu adalah qadiran, artinya yang maha kuasa. Mustahil bagi Allah itu bersifat ajizan, artinya yang lemah. Yang selanjutnya adalah muridun, artinya yang maha berkehendak. Mustahil bagi Allah itu bersifat mukrahan, artinya yang terpaksa. Aliman, artinya maha mengetahui. Mustahil bagi Allah itu bersifat jahilan, artinya yang bodoh. Hayyan, artinya yang maha hidup. Mustahil bagi Allah itu bersifat mayitan, artinya mati. Kemudian sami'an, artinya yang maha mendengar. Mustahil bagi Allah itu bersifat asamu, artinya tuli. Selanjutnya basiron, artinya yang maha melihat. Mustahil bagi Allah itu bersifat amma, artinya buta. Yang ke-20 adalah mutakalliman, artinya yang maha berfirman. Mustahil bagi Allah itu bersifat abkam, artinya maha bisu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukti kebenaran dalil sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kebebasan-kebebasan mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khairah, subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Qasas ayat 68. Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dikehendaki diciptakan oleh Allah tergantung pada kehendaknya semata. Dia memilih sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhinya. Makhluk tidak mempunyai wewenang untuk memilih dan tidak dapat menolak kehendak Allah. Jika Allah menghendaki laki-laki, jadilah dia laki-laki. Demikian pula sebaliknya, manusia hanya diberi hak untuk memohon kepadanya. Jika Allah tidak mengabulkan, jadilah apa yang dikehendaki manusia. Sebaiknya, jika Allah tidak menghendaki, apapun yang diinginkan manusia tidak akan terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamsi ala batnihi wa minhum may yamsi ala rijlaini wa minhum may yamsi ala arba. Yakhluqullahu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir.
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagiannya yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan Allah dalam mengatur semua makhluk telah ditegaskan dalam firman-Nya yang sekaligus merupakan tuntunan doa bagi kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tughizzu man tasha'u wa tuddilu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hina orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran ayat 26. Semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hendak menyadari sedalam-dalamnya sehingga tidak sombong saat mendapatkan atau mengalami suatu yang lebih daripada yang lainnya, seperti ilmu, kebahagiaan, harta dan lain sebagainya. Sebaliknya, tidak mudah mengalami tekanan batin apabila suatu saat mengalami keadaan yang kurang menyenangkan. Suka duka serta sedih dan gembira adalah bagian dari perjuangan hidup yang harus dihadapi dengan kepasrahan jiwa dan raga kepada Allah yang mengatur segala-galanya. Yang selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman terhadap sifat Allah, wajib, mustahil dan jaiz. Yang pertama, ciri-cirinya adalah percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau paham yang meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri Dia sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati dan musnah kecuali zat Allah yang Maha Kekal, tidak mengalami perubahan. Yang keempat, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Adapun kesimpulan yang akan kita sampaikan pada pertemuan bab 3 dan keempat ini adalah: yang pertama, sebagai seorang hamba maka wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Yang kedua, Allah memiliki 3 sifat, yaitu sifat wajib, mustahil dan sifat jaiz. Yang ketiga adalah sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Yang keempat adalah sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Yang kelima adalah sifat jaiz Allah, berarti sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Dan selanjutnya adalah sifat wajib dan sifat mustahil Allah. Ada 20 sifat yang dibagi menjadi 4 sifat, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Demikian penyampaian materi tentang sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan materi ini dapat kita pahami dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.